Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Suratul Magfirah dari Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar biologi. Nah, bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang Ibu ingin memperlihatkan kalian sebuah gambar. Silahkan kalian lihat dulu ini gambar. Sudah. Nah, itu ada yang tahu gambar apa? Iya, benar sekali, transportasi. Ada transportasi kendaraan, mobil, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan transportasi, di sini kita sebagai organisme multiseluler seperti hewan, manusia, juga tumbuhan itu juga mempunyai sistem transportasi di dalam tubuhnya. Transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Jadi kita di dalam tubuh kita ini terdapat juga transportasi yang melibatkan sel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bioproses yang terjadi di dalam sel, yaitu tentang transportasi melalui membran sel, sintetis protein, dan reproduksi sel. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan bioproses yang terjadi di dalam sel. Misalnya tadi transportasi melalui membran, sintetis protein, dan reproduksi yang terjadi di dalam sel secara benar dan tepat. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu transport melalui membran. Ada yang tahu membran sel itu apa? Iya, membran sel itu tersusun atas senyawa fosfolipid, protein, karbohidrat, dan sifatnya si membran sel ini adalah semi permeable, di mana dia menyeleksi zat-zat yang masuk karena dia hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu saja ataupun ion-ion tertentu saja yang boleh masuk ke dalam membran sel ini. Oke, transport membran itu ada dua, yaitu ada transport pasif dan transport aktif. Kita bahas yang transport pasif dulu. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Peristiwa transport pasif ini terdiri dari dua proses, yaitu ada difusi dan osmosis. Difusi dulu, ada yang tahu nih difusi apa? Iya, difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Jadi difusi ini dari yang tinggi ke rendah. Ingat ya, difusi dari tinggi ke rendah. Dan hasil akhir yang didapatkan oleh difusi ini adalah terjadinya keseimbangan. Difusi ini terbagi lagi menjadi dua, ada difusi secara sederhana dan secara terbantu. Kita bahas yang difusi sederhana dulu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Jadi dia tuh secara langsung gitu. Contoh peristiwa difusi secara sederhana tersebut misalnya setetes tinta menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Nah, itu difusi cair. Difusi gas misalnya adanya parfum yang disemprotkan ke dalam ruangan dan aromanya itu serta itunya menyebar ke seluruh ruangan. Nah, karena kita tidak bisa melakukan praktikum secara besar, kita akan melakukan praktikum secara sederhana untuk membuktikan adanya difusi secara sederhana. Di sini Ibu ada air, sepergelas air. Kita di sini akan membuat percobaan difusi zat cair, dan di sini Ibu ada sebuah pasta ataupun anggap saja ini tinta ya. Nah, ini tinta. Kita masukkan dulu ke dalam air. Kita lihat apa yang terjadi. Kita teteskan. Dia langsung berubah. Kalian bisa lihat sendiri, dia langsung berubah dan
langsung berwarna hijau, terjadilah keseimbangan. Inilah yang dinamakan dengan difusi secara sederhana tadi tidak melalui perantara. Dia langsung molekul tintanya tadi langsung menyebar dan terjadilah keseimbangan seperti ini, dan airnya langsung menjadi hijau. Inilah terjadi proses difusi sederhana. Nah, kalian bisa coba di rumah untuk membuktikan ini karena ini sangat sederhana. Nah, sudah tahu kan difusi sederhana tadi? Selanjutnya difusi terbantu, yaitu proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi difusi terbantu ini adanya bantuan protein pembawa, sedangkan yang difusi sederhana tadi tidak melalui perantara apapun. Jadi protein pembawa ini biasanya mengangkut molekul polar asam amino dan glukosa. Silakan bisa kalian lihat di sini. Ini difusi yang terbantu oleh protein pembawa tadi. Oke. Sudah memahami tentang difusi, sekarang kita masuk ke pembahasan osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran yang semi-permeable tadi. Nah, jadi ingat, kalaunya osmosis itu dari rendah ke tinggi, sedangkan difusi dari tinggi ke rendah. Oke, sudah bisa membedakan antara difusi dan osmosis? Iya. Nah, contoh dari osmosis ini adalah proses pemasangan infus pada pasien. Juga penyerapan air dari unsur hara dari dalam tanah dan oleh rambut akar. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Di sini perhatikan gambar yang menunjukkan peristiwa osmosis di atas. Nah, silahkan kalian lihat dulu. Nah, larutan pada bagian X merupakan hyponik dan larutan Y merupakan hypertonik ataupun konsentrasi tinggi. Maksudnya, itu kondisi tersebut akan membuat larutan X berkurang menuju Y melalui M. M itu yaitu membran semi-permeable. Nah, itu kan dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Oke. Sudah. Kita masuk pembahasan transport aktif. Tadi kita bahas transport pasif, sekarang yang transport aktif. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul yang melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk ataupun keluar melalui membran sel. Jadi yang transport aktif tadi tidak melakukan energi, sedangkan ini menggunakan energi. Dan energi yang digunakannya di dalam transport aktif ini adalah berupa ATP. Oke, transport aktif ini juga terbagi lagi menjadi 3, ada eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium ataupun ion, pompa ion. Nah, eksositosis ada yang tahu? Iya, eksositosis yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel. Peristiwa eksositosis ini melibatkan fisikula. Contoh peristiwa ini terjadi pada neuron ataupun sel saraf di mana terjadi pelepasan sinyal kimiawi yang merangsang sel otot. Sedangkan endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis ini terjadi karena transfer larutan ataupun partikel ke dalam sel. Jadi eksositosis tadi pengeluaran, sedangkan endositosis itu pemasukan dan pembentukan. Nah, sudah tahu kan bedanya? Dan juga endositosis ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantari oleh reseptor. Fagositosis tadi adalah peristiwa yang terjadi pada saat sel menelan vertikal padat. Silahkan kalian lihat gambarnya di samping. Nah, di sana ada juga pinositosis, merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur yang membentuk lekukan-lekukan membran sel. Yang ketiga ada endositosis yang diperantarai oleh reseptor, terjadi ketika fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul ke lubang yang dilapisi protein membran plasma. Selanjutnya kita ke pompa ion. Di pompa ion ini adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran. Jadi di dalam pompa ion ini adanya pertukaran ion dari dalam sel dengan ion yang di luar sel.
Contohnya, pompa ion ini ada natrium dan kalium pada sel hewan. Oke, tadi sudah kita membahas tentang transfer melalui membran. Sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pembahasan sintetis protein. Sintetis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan perannya si DNA dan RNA. Kalian pasti sudah tahu kan RNA itu apa dan DNA itu apa. Selanjutnya, nah, proses pertama dalam sintetis protein yaitu ada transkripsi, di mana transkripsi ini kan berarti penyalinan. Jadi DNA ini di dalam proses penyalinannya tersebut, DNA tidak bisa langsung tanpa bantuan fasilitator. Dia karena dari ribosom ke nukleus itu kan jauh, jadi dia menggunakan fasilitator berupa RNA polimerase. Nah, jadi RNA polimerase ini datang ke DNA untuk mengarahkan DNA yang terletak di nukleus tadi ke ribosom yang terletak di sitoplasma. Nah, adapun proses dari transkripsi ini yaitu yang pertama, nah di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke formator. Kalian bisa lihat gambarnya ini. Nah, setelah itu ketika RNA polimerase sampai di formator, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA. Proses inilah yang dinamakan elongasi. Selanjutnya, ketika RNA dan RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi itu selesai. Transminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Nah, itu tadi adalah tahapan proses transkripsi. Selanjutnya tadi ada tahap apa lagi? Ya, benar sekali, ada tahap translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Ada yang tahu prosesnya seperti apa? Nah, sekarang kalian lihat gambarnya ini. Jadi proses translasi ini ada secara inisiasi, elongasi, dan terminasi, kurang lebih dari yang tadi ya. Jadi inisiasi, tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahapan ini kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah UAG. Setelah itu, tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Untuk gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses translasi terakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop adalah AUU. Silahkan kalian lihat, nah itu di gambar. Oke, sudah paham kan antara tahapan proses transkripsi dan translasi. Kalau transkripsi tadi penyalinan DNA, sedangkan translasi tadi adalah proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Oke. Lanjut, selanjutnya ada reproduksi sel. Reproduksi sel ini berlangsung melalui pembelahan sel. Ada apa saja pembelahan sel? Pasti kan sudah tahu. Ya, pembelahan sel itu ada secara mitosis dan secara meiosis.
Apa sih bedanya antara keduanya? Jadi mitosis merupakan pembelahan sel dari sel tunggal menjadi dua sel anakan yang identik. Pembelahan sel secara mitosis ini terjadi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, seluruh tubuh deh pokoknya. Silahkan kalian lihat di sini gambarnya. Nah, itu ada mitosis dan meiosis. Sedangkan meiosis ini pembelahan sel yang menghasilkan 4 anakan dan terjadinya pengurangan jumlah kromosom. Pembelahan sel mitosis ini terjadi pada sel kelamin di organ reproduksi. Nah, tahap mitosis itu ada 5 tahap. Yang pertama di tahap profase, membran nukleus tergradasi, kromosom pada sel juga memendek dan gelondong terbentuk. Setelah itu masuk ke tahap prometapase, yaitu ketika gelondong mikrotubulus melekat pada kinetokor. Tahap metafase yaitu kromosom berjajar di bidang ekuator. Kemudian kromosom tersebut bergerak ke arah kutub berlawanan pada tahap anafase. Dan di proses terakhir sel yaitu ada proses telofase, yaitu ketika kromosom berubah menjadi kromatin nukleus, sudah terbentuk sempurna dan terbentuk 2 anakan sel yang identik. Selanjutnya ada meiosis. Nah, meiosis ini terjadinya pembelahan pada sel gamet. Nah, di dalam meiosis ini tahapannya ada meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 itu profase 1, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil dan berbentuk gelondong pembelahan. Benang-benang kromatinnya menjadi memadat menjadi kromosom dan kromosom homolognya berpasangan. Silahkan kalian lihat gambarnya di sini untuk lebih jelasnya. Setelah itu masuk ke metafase 2. Pada tahapan ini tert kromosom berada pada bidang tengah sel atau ekuator. Pada tahapan ini susunan kromosom meiosis dapat dibedakan dengan kromosom mitosis, yakni tidak adanya struktur tertet pada kromosom mitosis. Sedangkan anafase ini, tahapan ini kromosom homolog masing-masing terdiri dari 2 kromatid kembar bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Dan telofase 1, masing-masing kromosom homolog telah mencapai ke kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang berlangsung ke proses mitosis 2. Selanjutnya dia bermitosis lagi pada tahap meiosis 2. Nah, di meiosis 2 ini yang profase pertamanya yaitu kromatid kembar masih melekat pada sentromer. Metafase 2-nya satunya kemudian tiap kromatid kembar berjejer di bidang ekuator pembelahan, terbentuk benang spindle yang menempel pada sentromer ke arah berlawanan di kutub sel. Setelah itu anafasenya, benang spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan sel sehingga menyebabkan kromatid kembar berpisah. Setelah itu di tahap akhir kromosom berada di kutub pembelahan yang kemudian dilanjutkan dengan sitokinesis menjadi 4 sel yang masing-masing terdiri dari sel kromosom haploid, setengah dari jumlah kromosom induk. Nah, itu tadi pembahasan tentang reproduksi sel, yaitu ada tahapan mitosis tadi pada sel anakannya menjadi 2 hasil akhirnya, sedangkan yang meiosis itu jadi 4 anakan dan kurangnya kromosom. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini adalah transport melalui membran ada 2 proses, yaitu secara difusi dan osmosis. Kemudian sintesis protein berlangsung dengan 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Sedangkan reproduksi sel berlangsung melalui proses pembelahan, yaitu pembelahan tadi terbagi lagi menjadi 2, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Nah, untuk kalian lebih memahaminya, silahkan kalian resume dan pelajari secara baik karena ini lumayan susah. Jadi jangan bosan untuk membaca dan belajar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.